Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disinggung bahwa sahabat Nabi ada yang murtad ya. Ya. Alasannya adalah karena saya bosan miskin. Ya. Ini sih pengamatan saya aja ya Pak ya. Punten. Jadi mungkin dakwah di Indonesia ini agak-agak, kalau saya bilang agak-agak kurang pas gitu ya Pak ya. Karena seolah-olah ada dikotomi bahwa orang kaya itu nanti hisapnya susah, lama, dan masuk surganya susah gitu ya. Sedangkan orang miskin hisapnya cepat, dipermudah, dan masuk surga duluan, bahkan dekat dengan Nabi SAW. Ya. Dan itu jadi sebuah mindset yang menjadikan mental orang-orang Muslim di Indonesia ya. Mungkin nggak seluruhnya ya, tapi ada sebagian lah yang bermental miskin gitu ya Pak ya. Padahal Islam sendiri itu dalam setiap langkah ibadahnya adalah, kalau saya amati itu menganjurkan untuk umatnya menjadi orang kaya. Bayangkan saja masuk masjid aja kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang terbaik, memakai pakaian yang bagus, ada di Al-Quran. Kemudian harus bersedekah, istiqomah bersedekah setiap hari, ada anjurannya juga. Untuk berkurban juga perlu biaya gitu ya. Untuk haji juga perlu biaya gitu ya. Dan itu adalah sebetulnya untuk membentuk mental kaya gitu, mental juara gitu ya. Tapi penyampaian dalam dakwah-dakwah itu sepertinya ya perlu diperbaiki gitu Pak. Karena jadinya orang-orang itu ya udah, gua miskin aja lah gitu kan. Enak, hisabnya cepat, masuk surganya dekat dengan Rasul gitu ya. Padahal seharusnya kita dibentuk untuk jadi mental kaya gitu Pak. Baik. Ya, jadi memang kalau kaya secara materi dengan mental kaya itu berbeda. Mungkin kaya materi itu ukurannya lain ya. Kalau kaya mental, bahkan kita lihat di televisi itu ada tukang gorengan, tukang kopi keliling itu bisa naik haji, itu karena mereka mental kaya. Demikian Pak Ustadz, mungkin bisa ditanggapi. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya. Baik, ini ada satu kisah menarik. Yang pertama saya ingin luruskan. Jadi ketika yang namanya Ubaidillah itu mati, kita nggak lagi sebut sahabat. Ya. Jadi yang disebut sahabat Nabi adalah dia hidup dalam Islam dan iman, dan matinya juga dalam Islam dan iman. Ya. Sebab kalau hanya sezaman dengan Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab juga sezaman dengan Nabi. Musailamah al-Kadzab, Nabi palsu, itu juga sezaman dengan Nabi. Tapi tidak disebut sahabat karena tidak dalam Islam dan iman. Jadi yang disebut sahabat adalah yang hidupnya sezaman dengan Nabi, dia dalam badan Islam dan iman dalam kehidupannya sampai kematian. Ya, jadi pernah terjadi diskusi di kalangan para ulama. Hanya ada satu pertanyaan. Dari para alim ulama, sebenarnya mana yang lebih utama? Orang yang miskin sabar atau orang kaya yang dermawan atau orang kaya yang bersyukur? Bila juga para ulama menjawab begini, tidak menafikan dua-duanya baik. Miskin sabar baik, kaya dermawan, kaya bersyukur sangat baik sekali. Hanya kalau orang miskin sabar itu hanya untuk diri, manfaatnya untuk diri dan keluarganya sudah maksimal, nggak bisa lebih dari itu. Sedangkan orang kaya yang dermawan, orang kaya yang bersyukur, manfaatnya banyak sekali untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk saudaranya. Bahkan yang utama adalah untuk
dirinya dan keluarganya pelaksanaan syariat Allah dan untuk kemaslahatan umat, untuk izul Islam wal muslimin, untuk kemuliaan Islam dan umat Islam. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Nanti dilihat dalam surat As-Saff, surat yang ke-62 ya. Nah, surat 61 ya. Wahai orang beriman, maukah aku tunjukkan satu perniagaan yang sangat luar biasa sekali ya, satu perniagaan yang akan menyelamatkan dirimu dan akan memasukkan dirimu ke dalam surganya Allah. Apa itu perniagaan yang dahsyat itu? Yang diberikan surga, yang balasannya begitu dahsyat, menyelamatkan dirimu adalah tujahiduna fi sabilillah. Kamu berperang, berjihad di jalan Allah dengan jiwamu dan harta. Jadi ini menunjukkan bahwa sesungguhnya memang betul orang yang beriman itu mestinya satu, bermental kaya. Buktinya Nabi mengatakan apa? Yadul ulya khairu min yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Buktinya apa? Ini yang ngeri nih. Kalau kaitannya tadi kan mental kaya. Barang siapa, saya nggak hafal matanya, barang siapa yang dia menjadikan meminta-minta, mengemis sebagai pekerjaan profesinya, ulangi, barang siapa yang menjadikan meminta-minta, mengemis sebagai pekerjaan profesinya, maka dia nanti datang menghadap Allah dengan wajah tanpa daging. Sampai seperti itu Nabi memotivasi. Artinya apa? Haram. Bagaimana kalau darurat lain? Saya pernah mengalami itu, Pak. Pada tahun 90-an, saya masih ingat itu, dari Pulau Gadung ke Tambun itu masih 300 perak atau 400 perak. Belum 500. Saya naik mobil sama teman, dia turun di Cirebon, saya dari Solo, saya bilang, "Akhi, hati-hati, jangan ngantuk itu, jangan tidur. Banyak copet loh ini." Ya, dia turun di Cirebon, saya pegang dompet masih aman, Pak. Ternyata saya sendiri ketiduran. Entah di mana, zaman dulu tahu sendiri. Ya, tahun 90-an itu. Loh, turun di Cakung, saya dompetnya guys, ada. Akhirnya saya memberanikan diri, saya minta uang ke orang sana. Ada orang yang, "Pak, bisa bantu saya kecopetan, saya mau ke Tambun." Dari Tambun, saya hanya ke Tambun saja, nggak sampai rumah. Karena di rumah insya Allah ada uang. Ada yang ngasih saya 50, ada yang ngasih saya waktu itu 100. Ya, ada ibu-ibu itu ngasih saya 150 saya selesai. Jadi terkumpul sampai 500. Pokoknya terkumpul sampai 500 lah. Ya. Wah, ini kan lebih, padahal ongkosnya saja 300 atau sudah saya cukup, ini udah cukup, ini udah sampai Tambun. Sampai di Tambun saya ngojek, masih ada uang sisa. Saya masih ingat uang sisanya itu masih 100 perak. Nah, sampai sampai rumah, saya merasa ini yang 100 ini bukan hak saya, karena di rumah ada uang. Sudah saya ambil. Ya. Saya berprinsip Allah sudah menolong saya dan kondisi saya darurat. Walaupun setelah itu saya hitung sampai rumah juga boleh, tapi karena di rumah ada uang, maka saya menganggap ini adalah haram bagi saya. Sudah, saya ambil uang yang 100 peraknya, ya saya sedekahkan, saya masukin kotak infak di masjid. Kenapa? Kalau saya menikmati yang 100 perak itu menjadi haram. Karena saya terpaksa. Nah, yang seperti ini boleh, tapi kalau menjadikan kebiasaan, pekerjaan, profesi seperti kata Nabi tadi, barang siapa yang menjadikan meminta-minta, mengemis sebagai pekerjaan profesinya, maka dia akan datang menghadap Allah di akhirat nanti dengan wajah tanpa daging.
Ini kalau tadi jenengan bicara masalah mental kaya itu ya seperti itu. Apalagi tadi mau haji, mau umroh, mau nikah, mau akekah, ya semuanya tidak lepas dari uang. Bukan semata-mata uang, tapi kita harus akui tidak lepas dari uang. Nah, maka betul, memang banyak di antara kita entah ustadznya yang menyampaikannya kurang pas atau jamaahnya yang menerima. Ada dua kemungkinan, atau dua-duanya salah. Ketahuilah orang kaya itu ya nanti hisabnya berat, masuk surganya paling akhir ya. Karena akan banyak pertanyaan-pertanyaan. Yang halal saja dihisab, kalau yang halal dihisab, kalau yang haram ya dilaknat. Betul, akhirnya berkesimpulan memang kita jadi orang gak usah kaya-kaya deh, nanti hisabnya susah. Ini pemahaman yang keliru dan harus diluruskan. Kenapa? Ketika Rasulullah menyatakan karena Abdurrahman bin Auf itu kaya, terus ditanya bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf, dia akan datang nanti menghadap Allah dengan merangkak-rangkak. Sayangnya apa? Sayangnya apa? Nggak dilanjutkan keterangan itu. Manakala dia dengan hartanya itu tidak menjadikan dirinya ahli surga. Ini kan dipotong ini Pak. Banyak di antara kita nggak lengkap membacanya keterangannya atau hadisnya, sehingga mengambil sikap sudah miskin saja, miskin terus kamu. Ya begitu ya. Miskin ilmu, bodoh. Miskin harta ya kekurangan, jadi beban orang lain. Miskin fisik, sakit-sakitan. Ya. Jadi mindset cara berpikir kita ini memang harus dirubah. Dan memang, maaf ya, itu masih mending hanya sebatas itu. Pernah saya sampaikan, nanti masih ingat, gara-gara salah ngomong si kiainya, si orang Cina ini tidak jadi masuk Islam. Pernah dengar ceritanya Pak? Jadi begini ceritanya begini. Jadi di Pekalongan, saya juga dapat cerita juga. Saya nggak tahu benar atau enggak, tapi hikmahnya benar. Jadi kalau itu ada pesantren, di sampingnya toko material orang Cina. Sehingga si Cina tadi mendatangi kiai. Pak Kiai, oh sangat tertarik sekali. Ini sama santri. Oh kalau dengar rasanya tenang jiwa. Oh melihat santri-santri pada rapi-rapi ada pakaian. Pasti ajaran Islam ini baik sekali. Gue ingin banget nih masuk Islam, Pak Kiai. Gimana caranya? Maka si Kiai tadi bilang, gampang kok. Pokoknya kalau kamu masuk Islam, gampang. Pak Kiai dari tadi bilang gampang. Tapi Pak Kiai nggak jelasin apa yang gue harus lakukan. Sebenarnya apa yang harus gue lakukan kalau gue masuk Islam? Ini Pak Kiai, ya, gue perlu kejelasan dari Pak Kiai. Ini kok, sebetulnya kalau masuk Islam itu gampang. Ya gampangnya tapi bagaimana? Kalau kau masuk Islam, yang penting kau jalani 5 perkara. 5 perkara. Oh enggak. Oh kemarin punya 1 perkara sama polisi 6 bulan nggak selesai. Sekarang mau ditambah 5 perkara, pusing. Maksudnya 5 perkara itu rukun Islam ada 5. Jadi ini kan rukun Islam ada 5 perkara: syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji. Tapi karena dia bilang 5 perkara, jadi mundur. Tadi bahasanya, kemarin punya urusan 1 perkara sama politik 6 bulan nggak tertentu. Sekarang mau ditambah 5 perkara, pusing, gue nggak jadi. Ini satu gambaran aja. Ya saya ini hikmahnya saja. Ini gara-gara ngomong. Coba deh katakan, yang penting syahadat semampu mulai menjalankan sholat. Ya, betul Pak, gara-gara penyampaian yang kurang, tapi yang kurang pas tadi itu akhirnya menjadikan orang kesimpulan yang keliru. Jadi memang betul tidak semuanya, tetapi para guru, para ustaz kita juga mohon maaf juga. Kalau ustaznya kaya nggak akan mungkin ngomong kayak gitu. Ya kan? Kalau ustaznya kaya nggak mungkin
Masa bawa mobil kok amplopnya sidik? Ternyata kembali pastinya. Saya dipesan betul sama ayah saya, Insya Allah. Kris, kamu tinggal di Jakarta, di Bekasi, di Jabodetabek. Ingat bapaknya, ini pesan bapak saya pegang. Kamu ngajar-ngajar saja, kamu dakwah saja. Kalau kamu pikirkan umat, Allah akan pikirkan kamu. Tidak boleh kamu sampai menentukan sekian haram. Pesan ayah saya begitu pas meninggal. Saya ngajar saja. Tapi bahwa saya mending kalau kemudian jamaah itu digerakkan oleh Allah memberi kamu banyak, itu rezeki kamu. Tapi kalau kamu ya menanyakan sampai berapa, apalagi saya menentukan haram, kayaknya kan siapa kamu tuh ini nasihat bapak saya. Saya ngajar saja. Kalau udah ngajar kok udah jauh, ya kok ngasihnya transfer sedikit, ya sudah saya pilihan yang lain. Itu boleh Pak. Jadi zamannya kalau ustadznya yang ngarep ya amplop itu berdosa kan Pak. Apalagi itu kan. Tapi kalau jamaahnya ngasih sedikit juga yang dosa jamaahnya itu Pak. Ya, jamaahnya juga tidak ngerti ya itu. Sama. Allah begitu Pak. Jadi memang mental miskin harus kita buat. Kalau nggak ingin haji, maka ingin umroh. Kalau kita bertemu dengan dakwah sekolah Islam, sampai dalam satu riwayat ini tidak diketahui. Barang siapa yang dia cari nafkah rezekinya, dan siapa dia mencari nafkah rezekinya selain untuk diri dan keluarganya, tapi dia pikirkan untuk membantu keluarganya. Keluarga itu siapa? Kakak adik saudara yang miskin, atau fakir miskin, kaum apa dan janda miskin. Maaf, saya kata dan janda miskin. Maka Allah akan limpahkan rezeki orang tersebut. Amin gitu. Janda miskin dapat sini pada keterangan. Amin. Diriwayat. Jadi, ayo kita lihat sahabat Utsman kaya, sahabat Umar kaya, sahabat Abu Bakar kaya, dan banyak sahabat bin Abi Waqqas kaya. Ya, dan kekayaannya yang penting gunakan untuk fisabilillah, untuk ibadah. Karena kaidah dalam Islam sebenarnya adalah yang ada kaidah lebih banyak digunakan untuk ibadah fisabilillah, kemaslahatan umat Islam dan umat Islam. Ya, ibadah untuk kepentingan pribadi sendiri. Allah Akbar. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam